Giorgio Chiellini janji akan coba boyong Gianluigi Donnarumma ke Juventus. Kapten Juventus Giorgio Chiellini mengakui bahwa dirinya akan mencoba untuk merekrut rekan setimnya di timnas Italia Gianluigi Donnarumma ke Allianz Stadium. Juventus sempat gencar dikaitkan dengan Donnarumma ketika sang kiper memilih untuk tak memperpanjang kontraknya bersama AC Milan pada akhir musim lalu. Setelah tampil gemilang di Euro 2020 dengan membawa Italia juara, Donnarumma yang memutuskan untuk bergabung dengan klub kaya raya Prancis, yakni PSG. Chiellini pun mengatakan akan mencoba untuk menggait Donnarumma ke Juventus. Namun hal itu tidak ia lakukan sekarang, melainkan nanti ketika ia sudah pensiun. Saat ini, itu bukan terserah saya, kata Chiellini kepada DAS. Beberapa tahun lagi, jika saya akan melakukan sesuatu yang berbeda, maka ya, saya akan mencoba. Untuk saat ini saya tidak bisa, imbuhnya. Bisa jadi, Chiellini akan menjadi salah satu staf manajemen Juventus selepas ia gantung sepatu nantinya. Lebih lanjut, Chiellini mengakui bahwa Donnarumma memiliki kepribadian yang cukup kental dengan mantan rekannya di Juventus dan timnas Italia, yakni Gianluigi Buffon. Buffon dan Donnarumma memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi Cicio bukanlah kiper biasa, tutur Chiellini. Juventus keok, 3 pemain ini dapat rapor merah. Juventus dikalahkan Sassuolo di lanjutan Liga Italia. Media-media Italia memberikan nilai jelek untuk Mathis de Ligt, Alvaro Morata, dan Adrien Rabiot. Juventus tumbang saat menjamu Sassuolo di Allianz Stadium pada Kamis, 28 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri kalah dengan skor 1-2 dari tim tamu. Media-media Italia tak cuma mengkritik Massimiliano Allegri usai kekalahan dari Sassuolo. Mereka juga memberikan nilai rendah untuk 3 pemain. Mathis de Ligt dinilai bersalah atas 2 gol Sassuolo. Ia dapat nilai 5,5 dari Il Corriere dello Sport dan 5 dari Gazzetta dello Sport dan Tuttosport. Alvaro Morata jadi pemain dengan nilai paling buruk. Morata diberi nilai 4,5 oleh La Gazzetta dello Sport, 4 oleh Tuttosport, dan 5 oleh Il Corriere dello Sport. Adrien Rabiot juga tak kalah rendah. Tuttosport dan Il Corriere dello Sport memberi gelandang asal Prancis itu nilai 4,5, sementara La Gazzetta dello Sport memberi nilai 5. La Gazzetta dello Sport juga mempertanyakan keputusan Allegri memainkan Rabiot sebagai gelandang tengah di babak pertama. Baru pulih dari COVID-19, Rabiot juga cuma main 45 menit. Kekalahan dari Sassuolo itu menjadikan Juventus masih tertahan di peringkat ke-7 klasemen Liga Italia dengan 15 poin dari 10 pertandingan. Mereka tertinggal 13 angka dari AC Milan yang ada di puncak. Juventus berikutnya akan tandang ke markas Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia pada Sabtu 30 Oktober 2021. Bagaimana pendapat kalian? Angka di balik krisis Juventus, ternyata Allegri tak lebih baik dari Pirlo. Juventus membuat keputusan besar dengan mendepak Andrea Pirlo dari kursi kepelatihan selepas musim 2020-2021 berakhir. Sebagai gantinya, mereka mengangkat Massimiliano Allegri. Ini bukan kali pertama Juventus bekerjasama dengan pria yang berumur 54 tahun tersebut. Allegri pernah melatih Juventus selama 5 musim. Terhitung sejak tahun 2014, hingga memutuskan cabut pada 2019 lalu. Massimiliano Allegri mematok standar yang cukup tinggi, 11 gelar dari berbagai ajang domestik dan 2 medali runner-up Liga Champions. Sayangnya, para penggantinya seperti Maurizio Sarri dan Andrea Pirlo gagal mendekati standar itu. Pada akhirnya Juventus kembali meminang Allegri pada musim panas lalu. Mereka cukup beruntung karena semasa menganggurnya, Massimiliano Allegri sering dikaitkan dengan sejumlah kepapan atas yang menginginkan jasanya.
Juventus baru saja melepaskan tata Scudetto kepada Inter Milan di musim lalu. Dengan kedatangan Allegri, publik pun berharap Bianconeri bisa kembali ke masa jayanya dan mendominasi kompetisi lokal. Langkah awal Juventus tak semulus yang dibayangkan. Mereka tak mampu mengantongi kemenangan dalam 4 pertandingan perdananya di Serie A, yang menjadikan kualitas kepelatihan Allegri dipertanyakan. 4 kemenangan beruntun membuat opini publik terhadap Allegri berubah. Sayangnya, Juventus gagal mempertahankan pencapaian api tersebut setelah bermain imbang melawan Inter Milan pekan lalu. Kondisi Juventus semakin parah pada laga berikutnya kontra Sassuolo. Meski tampil di markasnya sendiri alias Stadium, mereka justru harus bertukuk lutut di hadapan Il Nero Verdi dengan skor tipis 1-2. Juventus merekrut Allegri untuk meningkatkan performa klub seperti sedia kala pasca mengalami kegagalan pada musim lalu. Namun kenyataannya, pencapaian Allegri tak lebih baik dari Pirlo yang baru menyelesaikan pendidikan kepelatihan di tahun 2020 lalu. Menurut catatan, Allegri mengantongi 5 poin lebih sedikit dari Pirlo dalam 10 pertandingan di Liga. Ia bahkan tertinggal 11 angka dari pelatih yang menggantinya pada tahun 2019 lalu, yakni Maurizio Sarri. Juventus duduk di posisi ke-7 Serie A dan tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen yakni Napoli. Dan dalam sejarah, tak ada klub yang mampu memenangkan Scudetto setelah tertinggal jauh dari pemuncak klasemen pada pekan ke-10. Pada era Pirlo, Juventus menempati peringkat ketiga dan hanya tertinggal 6 poin dari pemuncak klasemen musim 2020-2021. Sementara Sarri, di pekan yang sama, bisa membawa Juventus bertengger di puncak klasemen pada musim 2019-2020. Juventus konfirmasi cedera Mattia De Sciglio, terancam absen sebulan. Sang fullback harus meninggalkan lapangan secara dini digantikan oleh Alexandro pada menit ke-11 dalam kekalahan 1-2 kontra Sassuolo di Allianz Stadium pada hari Kamis, 28 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Sang pemain yang berusia 29 tahun telah menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisinya lebih lanjut di fasilitas kesehatan J Medical pada Kamis pagi waktu setempat, dan telah dikonfirmasi bahwa penyebabnya adalah cedera hamstring. Mattia De Sciglio menjalani pemeriksaan radiologi pada pagi ini di J Medical yang mengungkapkan adanya luka tingkat rendah pada hamstring kaki kirinya. Selama 10 hari ke depan, dia akan dievaluasi ulang. Demikian pernyataan resmi dari Juventus. 10 hari adalah perkiraan tercepat ia akan menepi. Namun menurut warta yang beredar di Italia, termasuk Sky Sport Italia, mantan defender AC Milan itu bisa absen hingga sebulan ke depan. Dalam 10 hari ke depan, Juventus akan menghadapi Hellas Verona, Zenit, dan Fiorentina sebelum memasuki jeda internasional pada bulan November. Jika memang memerlukan waktu selama sebulan, maka De Sciglio juga akan melewatkan laga kontra Lazio, Chelsea, dan mungkin Atalanta di penghujung bulan depan. Ruang perawatan Sinea tua sendiri sebenarnya cukup sepi pada saat ini. Selain Moiskin dan Federico Bernardeschi yang absen dalam laga kontra Sassuolo dikarenakan mengalami sedikit masalah kebugaran. Namun, keduanya bisa tersedia kembali ke skuad asuhan Massimiliano Allegri pada laga kontra Verona akhir pekan ini.